Panjang angan-angan. Niat baik bagus, tapi panjang angan-angan itu tidak bagus. Sehingga Nabi memberikan kepada kita satu perumpamaan yang bisa membuat kita semangat di dalam beribadah, supaya kita tidak terlena dengan hidup di dunia, agar kita menyadari bahwa kita yang hidup di dunia ini seperti seorang musafir. Hanya kita rasakan apabila kita benar-benar mengenal Allah, benar-benar ridho atas semua pemberian Allah, benar-benar kita melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Disinilah kita akan merasakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-allama al-mufassir al-muhaddits Muhammad bin Allan al-Bakri as-Siddiqi asy-Syafi'i fi kitabih Syamsul Afaq bi nuri malil Mustafa bin karimil akhlaq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu hasibuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa 'an sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajibu hasiran bil laili fayusalli ilayhi yubsamu bin nahar wa yajlisu an-nasu alayhi. Wa 'an al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'ala al-hasir wal farwah al-manfukhah. Wa 'an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala hasirin fa'athara fi jambihi faqultu ya Rasulullah ala adintana fanabsuqa tahtaka alyana minhu faqala sallallahu alaihi wasallam mali walid dunya innama mathali wa mathalud dunya kamathali rakibin sara fi yawmin sa'ifin faqala tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Alhamdulillah, syukurillah, malam hari ini kita kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengingat, mengenang dan mempelajari sirah dan akhlak-akhlak mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam kita mempelajari, menganalisa bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita perhatikan dengan cara hidupnya kita pada zaman ini, orang-orang Islam yang mengaku cinta Nabi, kenal Nabi, ternyata cara hidup kita ini berbeda dengan cara hidup Nabi. Sudah banyak melenceng dari cara hidup baginda Rasulullah, sudah senang dan gemar dengan kemewahan, gemar dengan kemegahan. Kita mengutamakan hal-hal tersebut daripada kesederhanaan, sehingga cinta kepada dunia itu sudah mendarah daging pada orang-orang Islam. Dan ini yang membuat orang Islam itu takut mati. Kenapa mereka takut mati? Ada seorang ulama ditanyakan, kenapa kok kami ini takut mati, sedangkan para ulama-ulama kok tidak takut mati? Ulama yang mereka takut kepada Allah, justru mereka tidak takut mati. Bahkan mereka menunggu hari tersebut. Kenapa? Kata para ulama tersebut, dia mengatakan, karena kalian sibuk memakmurkan dunia kalian, lupa untuk memakmurkan akhirat kalian, sehingga kalian takut pindah dari tempat yang makmur ke tempat yang paceklik. Karena kalian lupa memakmurkan akhirat kalian, sehingga rumah kalian yang ada di akhirat itu paceklik. Rumah kalian yang ada di akhirat tidak ada kemewahan. Rumah kalian yang ada di akhirat tidak difasilitasi. Sehingga apa? Orang yang hidup di tempat yang mewah takut pindah ke tempat yang miskin. Nah, itulah kata ulama tersebut. Dia mengatakan, alasan kenapa kok kami justru sebaliknya. Karena kami memakmurkan akhirat kami.
Artinya ketika kami mati, kami ini berpindah dari alam yang rusak, bobrok, penuh kemiskinan, di dalamnya tidak ada fasilitas, tapi akan pindah ke tempat yang megah, mewah, yang di dalamnya ada semua keinginan kita. Apa yang kita lintaskan dalam hati di sana sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah untung orang yang mengutamakan akhiratnya daripada dunianya. Dan ini ada pada salah satu hadis baginda Rasulullah SAW yang menunjukkan cara berpikir Nabi Muhammad SAW berbeda dengan cara berpikir manusia biasa. Pada suatu hari Nabi sedang duduk dengan Sayyidah Aisyah yang pada saat itu sedang memotong-motong daging dan kemudian mau disedekahkan. Nah, daging-daging ini kemudian dikeluarkan oleh Sayyidah Aisyah, diinfakkan dan tersisa dirok kaki daripada daging tersebut yang tersisa. Kemudian dia datang menghadap baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, telah hilang semuanya, yang tersisa hanya ini. Telah hilang yang dimaksudkan adalah telah kita keluarkan semua. Yang tersisa hanya ini. Kata Nabi, wahai Aisyah, telah kekal semua yang mau keluarkan. Justru yang tidak kekal itu adalah ini yang ada di depan kita ini. Yang di depan ini yang tidak kita keluarkan di jalan Allah inilah yang akan hilang dan sirna. Jadi yang kau keluarkan itu adalah hal yang kekal, hal yang nanti akan menantimu di hari kiamat. Sementara yang kau simpan inilah yang akan membawa malah petaka. Jadi hal di dalam dunia ini justru Allah jadikan kebalikan dari apa yang kita pikirkan. Dengan manusia biasa itu berpikir kalau semakin banyak dia menyimpan harta, maka akan semakin kaya dan semakin makmur hidupnya. Tapi sebenarnya cara berpikir mereka, orang-orang yang soleh yang diberikan hidayah oleh Allah, berbeda. Ketika mereka menyimpan itu, mereka justru beban. Kenapa? Ini yang dia pegang ini semua harta titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kapanpun Allah mau akan Allah habiskan dalam satu waktu. Berapa banyak ada orang yang kita dengar dia kaya raya, tapi subhanallah karena dia tidak mau menyampaikan amanah yang Allah titipkan kepada dia, sehingga Allah pun akan menarik. Bagaimana kita ketika percaya dengan seseorang, kita titipkan barang untuk diberikan kepada orang lain. Kalau kita percaya sama orang ini, maka selanjutnya kalau ada amanah kita serahkan lagi sama orang ini. Begitu pula Allah memperlakukan makhluknya. Ketika Allah percaya kepada satu orang, karena dianggap dia bisa menjalankan amanah Allah, Allah titipkan harta kepada dia. Dengan tujuan apa? Untuk menyampaikan harta yang dia pegang ini kepada orang yang berhak, kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada beberapa riwayat hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk-makhluk yang Allah jadikan di tangan mereka dipenuhi hajat-hajat orang. Jadi ada makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia yang Allah pilih untuk memenuhi hajat-hajat orang. Jadi dia suka bantu orang, suka menolong orang, suka mengeluarkan hartanya, suka membantu orang lain baik dengan kedudukannya atau dengan jabatannya. Nah, orang-orang seperti ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi dia bisa melaksanakan tugas dari Allah tersebut, maka Allah akan terus memberikan bantuannya kepada orang tersebut. Dan kalau sudah dia mengeluh, dia merasa dia tidak mau lagi menolong dan membantu orang lain, di saat itu Allah akan menarik amanah tersebut dan menggantikannya kepada orang lain yang bisa menyampaikan amanah dan titipan dari Allah untuk diserahkan kepada yang berhak. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala itu memperlakukan makhluk ini sebenarnya dengan adil. Ya, ada orang-orang yang Allah berikan dia harta, tapi sesungguhnya Allah ingin melihat. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kaya itu cobaan, orang miskin juga cobaan, orang sakit cobaan, orang sehat itu cobaan. Semuanya yang hidup di dalam dunia ini berada dalam cobaan dan ujian. Gak ada yang lepas dari cobaan dan ujian. Loh, jadi kapan kita merasakan kenikmatan? Kenikmatan itu hanya kita rasakan apabila kita benar-benar mengenal Allah, benar-benar ridho atas semua pemberian Allah,
benar-benar kita melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh Allah, menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, disinilah kita akan merasakan kenikmatan. Karena kenikmatan yang hakiki itu adalah kenikmatan ketika seorang hamba bisa mengikhlaskan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain dari sini silahkan kau cari kenikmatan selain dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, niscaya kau tidak akan mendapatkan kenikmatan. Ada orang berpikir, oh dengan banyak harta atau dengan jabatan yang tinggi dia akan bahagia karena dia lihat, oh enak jadi pejabat, mobilnya gonta-ganti, oh enak jadi orang kaya, rumahnya megah, tingkat. Tanya sama orang kaya tersebut, tanya sama pejabat-pejabat tersebut, apakah mereka sudah merasakan ketenangan dan kenyamanan di dalam hatinya selama mereka menjabat, selama mereka memegang harta tersebut? Yang ada nanti jawaban mereka pasti apa? Makin banyak, makin tinggi jabatan, makin berat pula tugas yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Makin repot otaknya, makin rumit, makin sibuk dia mengurusi hal-hal yang dibebankan kepadanya. Jadi alhamdulillah orang yang hidupnya sederhana itu sebenarnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa mereka sadari sebenarnya Allah ingin meringankan mereka. Allah ingin memberikan mereka hal yang mereka tidak duga kalau itu adalah kenikmatan sebenarnya. Kadang kita ini kan karena ada sifat tamak di dalam manusia itu, dia mengira kalau orang yang tinggi jabatannya, kalau orang yang mewah rumahnya, banyak hartanya, inilah orang yang mendapatkan kenikmatan dan keistimewaan dari Allah SWT. Tapi ternyata tidak. Kenikmatan, ketenangan, kenyamanan itu Allah katakan hanya bagi mereka-mereka yang dekat dengan Allah, yang selalu lisannya dibasahi dengan berzikir kepada Allah. Coba lihat, ketika kita masuk ke dalam satu ruangan, yang di dalam ruangan tersebut kita berzikir kepada Allah, kita sholat berjamaah, kita membaca wirid-wirid, kita merasa kayak istirahat dari beban-beban dunia. Ketika kita masuk dalam ruangan yang di dalamnya ada sholat, ada zikir, ada sholawat, ada majelis ilmu, seakan kita ini sedang istirahat dari capeknya dunia. Besok sudah masuk lagi kegiatan aktivitas dunia kita, mulai capek lagi, mulai beban lagi di otak kita. Nah ini menunjukkan apa? Ketenangan yang sesungguhnya itu ada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu dalam hadis kita kali ini Rasulullah SAW ingin memberikan kepada kita pelajaran yang sangat penting. Satu hari Nabi tidur di atas tikar yang kasar sehingga membekas di tubuh baginda Rasulullah yang mulia. Nah, kalau kita tidur di sini, tidak bekas, enak, lembut ini. Kalau sampai membekas, berarti apa? Ini kasar. Nah, tikar yang hanya anyaman, kasar, kalau kita tidur di atasnya, pasti apa? Bangun tidur sini ada garis-garis, sini garis-garis, karena ini kasar. Nah, ternyata seorang sahabat yang melihat tidurnya baginda Rasulullah di atas tempat tersebut, dia lihat membekas di salah satu tubuh baginda Rasulullah SAW, sehingga dia bertanya dan minta izin kepada baginda Rasulullah SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, maukah engkau izinkan kami untuk mengganti tikar yang kau gunakan ini? Akan kami ganti dengan yang lebih lembut ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, mali walid dunya, aku ini tidak ada hubungan dengan dunia. Inna mamathali, perumpamaan aku, kata Nabi, wa mathalud dunia, dan perumpamaan dunia itu kamathali raqibin sara fi yaumin shafifin faqala, seperti seseorang, kata Nabi, ini perumpamaan manusia yang beriman kepada Allah, kata Nabi, seharusnya dia memperlakukan hidupnya di dalam dunia ini seperti ini, kata Nabi. Perumpamaan aku hidup di dunia ini seperti orang yang mengendarai kendaraan di hari yang sangat panas, di musim panas. Kemudian dia melihat ada pohon yang teduh. Nah, pohon yang teduh ini dianggap seperti apa? Seperti dunia yang bisa menaungi sebentar. Maka kata Nabi, faqala tahta syajaratin. Qala di sini dalam bahasa Arab ada qala yaqulu, berkata, qala berkata, ada qala yaqilu qailula, tidur sebentar. Faqala tahta syajaratin.
maka dia tidur sejenak di bawah pohon tersebut. Dan karena dia ini musafir, tujuannya bukan di bawah pohon ini, dia mau mencapai satu tujuan. Nah, kayak kita ini, kita punya tujuan bukan di pohon ini, bukan di dunia ini, kita punya tujuan akhirat. Jadi kalau kita terhenti di pohon tersebut dan berlama-lamaan menganggap di pohon inilah tujuan kita, berarti kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Tujuan kita yang sebenarnya adalah akhirat. Sehingga Nabi menggambarkan kita hanya beristirahat di dalam dunia ini, dan istirahatnya pun cuma sebentar. Karena di dalam bahasa Arab ketika nama itu artinya tidur. Kalau tidur itu relatif lebih panjang waktunya. Tapi kalau diganti dengan kata-kata kola ini tidur yang sejenak. Nah, berarti apa? Kita harus memperlakukan kehidupan di dunia ini seperti orang yang hanya istirahat sebentar di dunia. Kola tahta syajaratin, dia tidur sejenak di bawah pohon tersebut. Kemudian dia meninggalkan pohon tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Nah, seperti itulah orang yang hidup, hakikat orang yang hidup di dunia. Kalau ada orang yang musafir, dia tahu perjalanannya panjang, jauh. Kira-kira ini musafir bakal bawa semua perabotannya. Dia tahu perjalanan panjang, membutuhkan tenaga yang banyak, menguras tenaga yang banyak. Dia pasti akan membawa hal-hal yang dia butuhkan saja. Tidak mungkin semua hartanya dia bawa, tidak mungkin. Dia akan membawa hal-hal yang dia butuhkan. Nah ini kata ulama, hal yang dia butuhkan itu yang dapat memudahkan perjalanannya saja. Di antaranya apa? Air, perbekalan. Tidak mungkin dia bawa misalkan perabot rumahnya dia bawa di atas mobilnya semua, tidak mungkin. Kenapa? Karena tidak bisa. Seorang yang musafir itu dia harus membawa perlengkapan yang bisa menutupi dan memenuhi kebutuhan dia selama berjalan. Nah, seperti inilah kita akan menuju akhirat tersebut. Kita di dunia, kalau mengumpulkan dunia, seakan-akan kita mau ngisi mobil yang mau ke tujuan tersebut dengan beban-beban yang mobil tersebut nggak bisa angkat. Nah, jadi kalau kita perjalanan dengan mobil, kira-kira apa saja yang bisa dibawa mobil menuju ke perjalanan kita? Hanya sedikit. Beberapa dari hal yang dapat membantu kita berjalan di jalan. Nah, seperti inilah kata ulama seharusnya kita memperlakukan kehidupan di dunia ini. Jangan muluk-muluk mengumpulkan dunia tersebut. Umur nggak bakal nyampe. Makanya suatu hari Nabi pernah menggambarkan gambar kota. Kemudian Nabi gambar garis, ya, garis sampai melebihi kotak ini. Kata Nabi, inilah angan-angan manusia, angan-angannya melebihi kotak ini. Kotak ini adalah ajal yang sudah Allah tentukan, kata Nabi. Jadi suatu hari Nabi menggambar dan diperlihatkan kepada sahabat. Ada kotak, kemudian dibuat garis yang melewati kotak. Garis ini kata Nabi, itulah angan-angan manusia. Yang dia tidak tahu, angan-angannya tinggi. Ternyata angan-angan itu hanya sebatas kotak ini yang bisa terlaksana. Selebihnya ini angan-anganmu itu tidak akan terlaksana karena kita tidak tahu. Kotak ini masing-masing sudah ditentukan untuk kita. Ada yang kotaknya lebih panjang, ada yang umurnya lebih panjang, ada umurnya pendek. Kita nggak bisa menerka. Makanya jangan terlalu panjang angan-angan. Niat baik bagus, tapi panjang angan-angan itu tidak bagus. Nah, sehingga Nabi memberikan kepada kita satu perumpamaan yang bisa membuat kita semangat di dalam beribadah, supaya kita tidak terlena dengan hidup di dunia, agar kita menyadari bahwa kita yang hidup di dunia ini seperti seorang musafir yang hanya singgah sebentar di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah melakukan amalan soleh, perbanyaklah memakmurkan rumahmu nanti yang akan kau tinggali di akhirat selama-lamanya. Nah, kita di sekarang kan rumah sementara, tidak perlu makmur-makmur. Yang perlu kita makmurkan rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya, yaitu akhirat kita. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada al-ula, dunia yang sekarang kau tinggali. Wallahu a'lam bishawab.
berikutnya.